Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Fanilis. Kalau kalian belum tahu namaku siapa, namaku Elis. Nah, di video kali ini aku bakalan sharing mengenai 7 strategi bisnis di masa pandemi atau di masa krisis sekarang ini by Johannes G. Pauli. Jadi sebelumnya aku lihat webinar, lihat video-video di YouTube Coach Johannes G. Pauli. Yang pertama adalah Kaizen your existing business or service. Jadi Kaizen itu adalah perbaikan yang terus-menerus di zaman ini. Contohnya, seorang ibu-ibu yang mempunyai cafe shop. Karena sekarang itu masa pandemi, akhirnya kan orang-orang banyak yang lockdown dan omsetnya itu menurun. Karena dia itu pengen tetap laku, pengen tetap berjualan, dia tuh diubah menjadi kopinya itu dimasukkan ke dalam botol. Jadi dia tuh sudah disiapkan botol sendiri dan dikasih merek sendiri. Dan akhirnya dia itu di delivery kopi-kopinya, minuman-minumannya. Dan selain itu dia juga berikan strategi, misalkan langganan 1 bulan dapat diskon, langganan 1 minggu dapat diskon berapa gitu. Itu namanya strategi yang pertama. Dan dia tuh foto minumannya tuh sebaik mungkin, karena foto itu is everything dan copywriting is everything. Ada investasi yang lebih baik dibanding investasi emas. Investasi di aplikasi adalah investasi di diri kalian sendiri, dengan kalian mencari ilmu, dengan kalian mendapatkan ilmu untuk diri kalian sendiri. Yang kedua adalah create new business funnel atau channel, yaitu membuat produk baru, membuat bisnis baru. Maksudnya di sini contohnya seorang fotografer yang mempunyai studio, karena sekarang adalah masa pandemi, otomatis gak ada dong orang yang mau foto, dan omset dia tuh jadi menurun. Tapi dia harus menggaji juga karyawannya, karena gak mau berada di zona nyaman, dia zonanya tuh berkembang, yaitu growth zone. Akhirnya dia membuka online Photoshop. Hasilnya bagus seperti di studio. Yang ketiga adalah pivot your product or service. Strategi ini adalah strategi yang tidak jauh dari bisnis Anda sebelumnya. Contohnya seorang ibu-ibu yang jualan garmen kain, karena sekarang jarang gitu orang yang beli garmen kain, akhirnya dia ubah. Jadi dia itu jualan baju. Jadi si kainnya itu dia jahit jadi sebuah produk baju. Dan akhirnya dia jualin dengan model-model terbaru sehingga omsetnya pun naik. Entrepreneur adalah orang yang bertahun-tahun dalam hidupnya hidup seperti kebanyakan orang tidak mau. Tapi sepanjang hidupnya bisa hidup seperti kebanyakan orang tidak bisa. Jadi dari kata-kata itu kita harus bersabar menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur artinya pengusaha. Pengusaha adalah orang yang harus siap berusaha. Strategi yang keempat adalah pre-marketing your business. Jadi pre-marketing, jadi sebelum berjualan, sebelum dijualkan gitu. Contohnya, di Indonesia kan terdapat 2 musim, yaitu musim dingin dan musim panas. Misalkan sekarang di musim dingin gitu. Jadi dia itu harus punya persiapan sekarang di musim dingin, dan dia itu berpikir bisnis apa yang bakalan melonjak nanti di musim panas gitu. Semua karyawan-karyawannya dia dorong, dia ajak, ayo jangan leha-leha. Business it's not easy, but business it's fun. Bisnis itu susah, tapi kalau kita mempunyai strategi-strategi, akhirnya bisnis itu jadi menyenangkan gitu. Ada bisnis-bisnis yang tidak bisa diubah. Contohnya adalah bisnis tour and travel, terus ada bisnis wedding organization yang tidak bisa diubah. Tapi karena kita di masa pandemi otomatis di rumah, kan misalkan tour and travel gitu, otomatis sedikit dong orang yang jalan-jalan, atau bahkan mungkin gak ada gitu. Dia tuh berpikir nanti kalau sudah new normal, sudah seperti biasa, orang-orang mau jalan-jalan itu harus pakai jasa kita, jasa tour and travel kita. Caranya adalah kita belajar SEO, SED, dan SEM. Jadi pas nanti si calon customernya itu cari misalkan tour ke Eropa murah, dan yang munculnya itu toko kita,
Kita harus belajar itu. Coba kita misalkan searching gitu di Google atau di YouTube. Misalkan yang munculnya itu yang pertama, otomatis kita klik yang pertama dong. Nah, itu juga kita harus buat website kita atau channel kita supaya pas orang-orang cari itu tuh kita tuh yang pertama, bahkan mungkin yang kedua, yang ketiga. Yang kelima adalah diversify your business. Maksudnya diversify, contohnya sebuah toko perabotan rumah tangga. Karena mungkin sekarang masa pandemi, akhir sedikit orang-orang yang belanja, dia tuh berpikir bisnis apa yang laris di masa pandemi. Itu jualan wadah makanan yang mungkin bisa untuk mendelivery atau food packing. Jadi dia tuh berusaha bekerja keras agar bisnis B-nya dia itu laris, sehingga pas udah new normal dia itu berjalan dua bisnis A dan bisnis B, bisnis perabot dan bisnis food packing. Dan yang keenam adalah system your operation. Yang ketujuh adalah strengthen your team, jadi perkuat tim. Jadi ketika kamu udah punya bisnisnya itu besar, terus kamu mempunyai karyawan atau sebuah tim, kalian itu harus memperkuat tim. Maksudnya mungkin mempererat sebuah tim agar tidak terjadi perpecahan antar tim. Nah, itu dia 7 strategi bisnis yang wajib kalian terapin di bisnis yang mungkin kalian hadapi atau mungkin belum kalian punya, tapi kalian itu punya pemikiran ingin membangun sebuah bisnis. Lihat webinar. Kalau kalian mau lihat webinar secara gratis, kalian tinggal daftar aja. MAB nanti bakalan dibuka batch 6. Karena MAB tuh bayarnya tuh cuma 1 kali seumur hidup dan setiap minggunya kalian mendapatkan materi. Webinar, coba bayangin, coach-coachnya itu banyak banget yang hebat-hebat gitu. Kalau nanti batch 6 dibuka, aku bakalan share di Instagram. Tapi kalian juga bisa WA aku di sini, atau kalian mau tanya-tanya, silahkan aja. Insya Allah aku bakalan ngejawab kok, aku bakalan bales. Nah, sampai sini dulu ya video aku kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like di bawah. Dan jangan lupa untuk komen. Kalau kalian mau request video apa, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel. Karena caranya gampang banget. Kalian tinggal klik aja tombol subscribe di bawah dan kalian itu udah mendukung channel aku.